Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Haidar Mikdad dari kelas TE 2B. Nah, niat saya adalah 200101015. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menyampaikan materi dari tugas perawatan dan perbaikan. Yang pertama itu sebelum saya melanjutkan itu yaitu yang pertama ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengertian dari perawatan dan perbaikan. Lalu yang kedua penjelasan water heater kettle tersebut yang sebagaimana saya mengambil materi tersebut. Lalu yang ketiga ada perawatan water heater kettle. Lalu yang keempat ada perbaikan water heater kettle. Nah, yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Next. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari perawatan dan perbaikan. Yang pertama itu perawatan memiliki pengertian yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga bagian-bagian dalam mesin agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Perawatan juga merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan menjaga umur atau daya dari komponen yang terdapat pada suatu alat serta digunakan sebagai referensi untuk mengetahui secara dini kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alat tersebut, sehingga kita dapat mengantisipasi atau mencegah sebelum terjadinya kerusakan fatal yang terjadi pada alat yang kita miliki. Lalu, perbaikan itu sendiri yaitu adalah proses kegiatan yang terjadi dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada komponen dengan jalan memperbaiki atau mengganti komponen yang mengalami kerusakan pada alat tersebut. Selanjutnya, itu di sini ada beberapa jenis dari perawatan. Yang pertama itu adalah perawatan pencegahan atau preventive maintenance. Nah, perawatan preventive maintenance ini perawatan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan atau kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan pencegahan terhadap kerusakan dan juga menjaga kondisi alat selama dalam keadaan beroperasi atau dipakai secara rutin. Nah, di sini juga ada pun jenis sasaran yang diharapkan pada perawatan ini adalah yang pertama itu mencegah terjadinya kerusakan akibat penggunaan alat yang secara terus-menerus atau secara berkala. Lalu yang kedua itu mengetahui gejala kerusakan yang mungkin bisa terjadi pada alat tersebut. Nah, lalu yang kedua itu di sini ada schedule maintenance. Jadi perawatan yang terjadwal atau suatu daftar penyeluruh yang berisi kegiatan maintenance dan kejadian-kejadian yang mencintainya selama alat itu bekerja. Lalu yang terakhir itu ada penggantian sebagai perawatan atau corrective maintenance. Nah, perawatan penggantian sebagai perawatan adalah usaha yang dilakukan dengan mengganti peralatan yang rusak. Nah, sebelum itu, what do you think about apa sih yang kamu pikirkan tentang alat ini? Ya betul, yaitu water heater kettle. Sebelum memulai ke itu, saya akan sedikit itu dulu. Kan di sini tuh water heater kettle ini diambil dari energi listrik. Nah, jadi energi listrik itu merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan dari adanya gerakan partikel-partikel yang bermuatan seperti elektron, positron, dan ion. Nah, energi listrik ini termasuk energi yang mudah diubah menjadi bentuk atau diubah ke bentuk-bentuk lainnya. Nah, proses perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain ini dapat dilakukan dengan alat-alat listrik. Salah satunya yaitu water heater kettle ini, yang dimana energi listrik diubah ke dalam energi panas. Nah, hampir setiap peralatan dapur ini jadi samalah. Contoh mungkin dispenser, cooker, dan kompor. Nah, salah satu contoh pemanfaatan energi listrik adalah pada water heater kettle ini. Nah, dipanaskan untuk suatu reaksi ataupun digunakan dengan tujuan lain. Jadi berubahnya energi listrik menjadi energi panas dikarenakan adanya filamen pada alat tersebut. Nah, elemen pemanas listrik ini bersumber dari kawat yang memiliki
tahanan listrik tinggi atau resisten wear. Itulah mengapa saat terjadi panas kawat tersebut tidak leleh atau terbakar. Nah, bahan yang dipakai adalah niklin yang dialiri arus pada ujungnya. Selanjutnya itu dilapisi oleh bahan isolasi yang dapat meneruskan panas dan aman untuk kita bisa gunakan. Selanjutnya, perawatan dari water heater kettle. Yang pertama itu ada elemen pemanas listrik dasar. Lalu yang kedua ada elemen pemanas listrik lanjut. Yang pertama ada elemen pemanas listrik dasar. Nah, di sini elemen listrik dasar yaitu elemen pemanas di mana resisten wear hanya dilapisi oleh isolator listrik. Lalu di sini juga ada macam-macam elemen pemanas listrik dasar, yaitu yang pertama ada ceramic heater, silika, dan quarter heaters. Terus selanjutnya itu ada bank channel heater, black body ceramic heater. Jadi setelah selanjutnya itu tadi ada elemen pemanas listrik dasar, selanjutnya ada elemen pemanas listrik lanjut. Nah, di elemen pemanas listrik lanjut ini merupakan elemen panas dari bentuk dasar yang dilapisi oleh pipa atau lembaran plat logam untuk maksud sebagai perawatan terhadap penggunaan dari elemen pemanas tersebut. Elemen pemanas listrik lanjut ini yaitu terdapat beberapa bahan logam yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada mild steel, stainless steel, tembaga, kuningan. Nah, heater yang digunakan dalam jenis ini itu yaitu tubular heater cartridge, heater bed, nozzle, dan strip heater. Nah, jadi resisten wear juga biasanya bahan yang digunakan adalah niklin yang dialiri oleh arus listrik pada kedua ujungnya dan dilapisi juga oleh isolator yang mampu meneruskan panas dengan baik hingga aman kita gunakan sehari-hari gitu loh teman-teman. Nah, di sini juga ada perbaikan dari water heater kettle. Pertama ada nah, di sini juga ada bahan dan alat. Yang pertama itu ada kuas pembersih, kunci Inggris, obeng, kontak cleaner, multimeter, sebet, dan tisu. Selanjutnya, nah di sini juga ada beberapa foto yang mungkin telah yang after and before setelah perawatan dan perbaikan alat ini. Nah, jadi cara kerja dari ini tuh yaitu yang pertama itu komponen-komponen pemanas yang dibuka dengan menggunakan obeng dan kunci. Lalu yang kedua, kondisi filamen dan strik dicek menggunakan multimeter teman-teman. Lalu yang ketiga, aliran listrik pada kabel sambungan yang terdapat pada di dalam pemanas induksi dicek menggunakan multimeter. Lalu yang keempat, itu adalah komponen luar dan dalam pemanas listrik dibersihkan dari debu dan karat yang timbul yaitu menggunakan tisu tadi atau lap. Lalu yang kelima, kerusakan pada pemanas dapat diperbaiki dengan melihat hubungan filamen dengan listrik. Lalu yang keenam, keadaan pemanas listrik. Keadaan pemanas listrik dicek dengan mencoba menyalakan dengan sumber listrik. Lalu yang ketujuh, setelah dipastikan kompor berfungsi dengan baik, maka komponen itu dipasang kembali seperti bentuk semula. Jadi di sini itu water heater kettle itu merupakan salah satu aplikasi pengubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, selain pemanfaatan energi listrik menjadi panas lainnya juga dipakai dalam setrika ataupun rice cooker, dispenser, dan lain sebagainya. Jadi di dalam vakum ini water heater kettle yang digunakan adalah filter yang bisa digunakan elemen panas berupa filamen kawat panjang yang dibuat secara spiral. Nah, jadi hal ini dapat dilihat pada sistem on off pada alat ini tersebut, penaikan dan penurunan panasnya. Lalu di sini juga selain itu pada bagian kiri itu tuh terdapat indikator juga untuk menunjuk pada 300 watt. Nah, jadi yang terakhir itu adalah
penutup dan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu komponen pemanas listrik terdiri dari elemen pemanas berupa filamen kawat berbentuk spiral dan saklar berupa kuningan yang terhubung langsung ke sumber listrik. Lalu yang kedua yang bisa saya simpulkan yaitu dengan mempelajari cara kerja dan komponen pemanas listrik, maka perawatan dan perbaikan kerusakan pemanas listrik yang ada di laboratorium dapat dilakukan dengan mudah sehingga dapat lebih efisien dalam segi ekonomi. Jadi yang bisa saya simpulkan itu, jadi kita tidak perlu repot-repot ke jasa reparasi atau servis barang-barang elektronik untuk memperbaiki barang-barang elektronik kita. Jadi dengan adanya mungkin kita sedikit bisa memperbaiki, yaitu kita bisa menjaga apa ya disebutnya menghemat pengeluaran biaya dengan cara merawat dan memperbaiki dalam alat-alat elektronik yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.